Jadi strategi di Kuburaya itu kita tajamkan. Kita tajamkan begini, agar semua rumah tangga itu kita berikan pemahaman lewat desa, RT, ibu-ibu kader kesehatan, PKK, dan semua elemen termasuk pemuda, karang taruna dan sebagainya. Bahwasannya sekarang ini yang jauh lebih penting adalah tiap kepala keluarga atau setiap rumah tangga lah, itu mereka semua harus memetakan di dalamnya. Mereka yang tahu, misalnya dalam setiap rumah, katakanlah dalam satu rumah ada 7-8 orang. Ada anaknya, ada sepupu, atau ada paman, atau ada orang tua. Nah, mereka melihat, di situ mereka tahu siapa yang rentan. Ada yang lansia di atas usia 60-an, ada yang punya penyakit bawaan, misalnya salah satu anaknya atau sepupunya, yang asma, atau yang jantung, atau yang diabetes tinggi, atau yang kanker atau lain-lain yang kira-kira itu sesuatu yang kerentanan yang tinggi. Nah, ketika kita sudah bisa memetakan seperti itu, maka setiap anggota keluarga dan kita bisa mengendalikan, menavigasi. Jadi misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, mereka misalnya mau pergi resepsi atau pergi acara atau ada diundang atau mereka dimanapun situasi apapun dia tahu, oh kalau yang anaknya yang ini tidak usah atau misalnya tunggu dulu di sini, mereka bawa anaknya yang lain yang mungkin lagi ada kegiatan dan tertentu. Jadi hal-hal seperti ini harus dipahami supaya kita bisa memanage. Kita bisa memanage karena yang namanya COVID-19 kita pelajari dari empirisnya, ini yang punya penyakit bawaan yang sangat-sangat rentan dan mudah terpapar karena antibodi atau mungkin imunitas tubuhnya itu memang untuk melawan itu lebih berat untuk dimunculkan dan juga sangat rentan untuk cepat terpapar. Makanya imunitas tubuh dalam hal ini perlu dikuatkan. Ini yang terus kita gelorakan supaya masyarakat itu membangun suasana yang bahagia dan selalu berjuang untuk bagaimana agar tidak terlalu banyak cemas, depresi, dan stres berlebihan, karena itu yang secara psikis, karena kami selalu meyakini bahwa faktor psikis itu 70% lebih mempengaruhi signifikan terhadap kondisi di mana seorang mudah terpapar atau tidak. Sekarang ini masyarakat kita ajak dengan edukasi-edukasi. Contoh kemarin kita ngadakan lomba menulis dan membacakan kepada bupati, pada anak-anak tentang pencegahan penyebar luasan COVID-19. Nah, ini juga bagian dari edukasi kita untuk menanamkan, pesertanya sampai 1.800 lebih, luar biasa, dan itu sama saja dengan kita sudah kampanye protokol kesehatan dan menancapkan anak-anak ini ke dalam lingkungan keluarganya, dia sendiri. Nah, cara-cara edukasi seperti ini jauh lebih efektif dan permanen dan mengakar. Jadi tidak hanya untuk sifatnya sementara, sesaat, panik, reaktif, tidak. Tapi kalau sudah mengakar, maka saya yakin maskerku pakaianku ini juga akan menjadi semacam budaya, ya. Karena kita ingin memberikan pemahaman mulai dari anak-anak. Karena mereka ini kan polos, tidak paham situasi, cepat akhirnya memahami dan menyesuaikan. Adaptasi yang paling utama. Nah, disinilah pemetaan tadi yang kami katakan bahwa setiap rumah tangga mampu memetakan, mengadaptasi, dan memberi pemahaman kepada yang rentan bahwa ini harus dinavigasi dan harus dimanage, dikendalikan dengan baik di dalam setiap rumah tangga. Kalau itu sudah bisa dilakukan, setiap rumah tangga ini bisa memetakan, resikonya akan sangat rendah. Disinilah sekarang fokus kita bagaimana memperkecil dan meminimalisir risiko dengan cara edukasi, pemahaman, dan sekaligus juga solusi tentunya terkait masker. Kita sudah bagikan terus, dan saya juga dorong desa-desa terus produksi. Sampai sekarang juga desa tetap ada yang produksi. Kenapa? Dengan cara inilah kita memberi solusi. Ada yang tidak gunakan, harus langsung dikasih. Cepat, semuanya peka, tidak usah dibiarkan. Misalnya ada agenda di kampung, ada orang lagi acara, entah pertandingan ini, pertandingan itu. Melihat ada yang tidak pakai masker, mereka langsung cepat kasih. Jadi semua elemen itu bergerak antusias dan
spontanitas. Nah, spontanitas yang seperti ini di Kuburaya, alhamdulillah kami namakan kepong bakul. Strategi kepong bakul ini ibaratnya semua merasa tanggung jawab. Tanpa perlu dipanggil, tanpa perlu diperintah, diajak, semua merasa ikut tanggung jawab untuk saling melindungi dan saling memperkuat supaya aman, tidak resah, tidak cemas. Nah, menjaga situasi dan merawat situasi supaya tidak cemas, tidak resah inilah mereka sadar. Dan ini muncul kesadaran kolektif di mana semua merasa tanggung jawab. Jadi strategi kepong bakul ini sebetulnya strategi untuk menggerakkan semuanya secara spontanitas menuju pada titik yang sama, yaitu mengejar ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan.